komunikasi, harmoni. Welcome back with Ngopikes, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Gimana nih suasana hati kalian? Semoga Friendscom stay happy buat dengerin Ngopikes di episode kali ini. So, stay tune and stay listen. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Friendscom, jumpa lagi di Ngopikes episode ke-26. Tentunya dengan suasana baru dan juga host yang baru ya. Oke, karena tak kenal maka tak aruf, so kenalin aku Zara yang akan menemani kamu dalam episode ke-26 ini. Dan kenalin, di sini aku ditemenin sama mas-mas yang Masya Allah nih, narasumber aku. Halo mas, boleh dikenalin dong dirinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'du, Rabbi sholli sadri wa yassir amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalin ya, nama aku Hafid Nur Hidayat. Aku dari Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2022. Wah, Mas David, udah tahu belum? Tema kali ini tuh apa sih? Karena bentar lagi bulan Ramadan, kayaknya nggak jauh lebih detail sih, lebih Ramadan kayaknya. Ya, bener banget. Kita di sini mau bahas tentang produktif saat Ramadan ala mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong masalah Ramadan nih, pasti Ramadan tuh puasa bawaannya tuh lemah, letih, lesu gitu. Gimana sih biar caranya kita tuh tetap semangat aja gitu berangkat kuliah? Ya, bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang suci ya, penuh berkah, yang dimana umat muslim itu berbondong-bondong mencari kebaikan karena dilipat gandakan segala pahalanya. Nah, kalau misalkan caranya untuk gimana caranya kita nggak letih, nggak malas, terus nggak produktif ketika Ramadan itu, yang pertama kita harus cari tahu terkait keutamaan atau keberkahan bulan Ramadan itu sendiri. Contohnya ya kayak kenapa sih umat muslim itu yang lain itu produktif gitu, bisa produktif ya karena mereka tahu ganjaran atau pahala yang didapatkan ketika bulan Ramadan. Pertama itu. Yang kedua mungkin lebih ke punya target. Jadi ketika bulan Ramadan itu punya beberapa target. Contohnya kayak pengen hatamin Quran atau lebih produktif yang lainnya gitu. Mungkin seperti itu. Dari jawabannya ini udah Masya Allah banget ya. Oh ya, ngomong-ngomong masalah Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu kan ada 2 bulan mulia juga. Ada bulan Rajab juga Sya'ban. Lah, dengar-dengar Rajab ini bulannya menanam, Sya'ban ini bulannya menyirami. Lah, Ramadan itu bulannya memanen. Lah, di sini tuh sebenarnya maksudnya gimana sih? Oke, terkait 2 bulan sebelum Ramadan ya, ini juga salah satu bulan haram yaitu bulan suci. Ini merupakan salah satu persiapan umat muslim ya untuk ketika Ramadan itu bisa produktifnya, karena untuk mempersiapkan bulan yang kita menyambut tamu mulia itu kita harus punya persiapan gitu. Maksud ketika ada orang tokoh terkenal mampir ke rumah kita nggak mempunyai persiapan gitu. Jadi ya bulan ini Allah jadikan sebagai bulan yang mulia karena untuk menyiapkan tamu yang Masya Allah mulia gitu. Jadi bulan-bulan sebelumnya itu sebagai acuan kita sebagai untuk lebih berkembang lagi di bulan Ramadan, seperti itu. Selain ngomongin Ramadan, sekarang kita ngomongin mahasiswa nih. Mahasiswa itu kan sekarang udah sendiri, lebih mandiri kan ya harusnya. Karena nggak banyak diatur-atur juga. Ya benar sih. Lah, caranya gimana sih biar kita tuh hidupnya tuh teratur, tapi juga pas Ramadan itu kita bisa menuhin target kayak yang tadi disebutin kan, ada mungkin hatam Quran atau mungkin lebih sering ke kajian, menambah ilmu. Soalnya dengar-dengar nih ya, kalau Ramadan nih kan pasti
kelasnya dipersingkat matkulnya. Jadi Ya bener banget. waktu ruangnya agak lebih banyak lah daripada nggak Ramadan gitu. Oke, untuk gimana caranya kita ya mahasiswa itu lebih mandiri dan bisa produktif banget di bulan Ramadan. Itu yang pertama itu kita harus punya target atau kita bisa membuat planning ya. Misalkan di bulan Ramadan ini kita pengen hataman 1 kali Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu kan ada 30 juz ya. Jadi satu juznya itu berisi 10 lembar. Nah, orang-orang dari setiap kita punya metode masing-masing untuk bisa mencapai target. Tapi di sini aku pengen ngasih tahu gimana caranya kita pengen hataman Al-Quran itu dalam bulan Ramadan. Yang pertama, 1 hari itu kita bisa one day one juz ya. Untuk caranya itu kita beda-beda. Mungkin ada yang bisa ngepur 1 kali langsung 1 kali juz, langsung satu kali baca 1 juz, atau enggak mungkin yang orang yang tipe-tipe capek nih yang buat membaca langsung bisa ngantukan. Itu aku punya tips kalau misalkan kita bacanya pas waktu sholat gitu. Jadi sholat kan ada 5 waktu ya. Jadi kita maksimalin 1 kali sholat itu 2 lembar. Entah nanti 1 halaman 1 lembar sebelum dan sesudah, atau enggak setelah sholat juga nggak apa-apa. Itu salah satunya. Kemudian yang pertama itu betul ya buat bulan Ramadan. Yang kedua, partner untuk pengingat dalam kebaikan. Nah kan kita kan emang manusia itu kan makhluk yang pelupa ya. Selain pelupa juga banyak penuh dosa ya. Nah kita perlu namanya punya partner yang bisa mengingatkan kita akan kesuksesan. Jadi ya kalau kita pengen sukses ya harus punya partner juga. Partner yang bisa membangkang diri kita. Mungkin itu. Sama lagi satu lagi, jangan lupa berdoa. Karena kita ini makhluk yang lemah, jadi harus perlu namanya berdoa untuk meminta bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Iya sih, benar-benar emang pengaruh temen itu luar biasa banget. Kalau kita berteman sama orang yang mungkin suka mainan, suka konser, ya kita juga bakal ikut kayak gitu. Tapi kalau kita punya teman yang rajin ibadah, mungkin semalas-malasnya kita tuh kayak, wah temanku bisa, kok aku enggak. Iya gitu. Jadi kita punya spirit sendiri gitu. Benar spiritnya. Dan juga salah satunya juga yang aku kutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan kalau kamu pengen tahu orang watak atau enggak sifat dari seseorang, maka carilah circle-nya bahasa kita, atau enggak coba kamu cari tahu temennya siapa aja gitu. Jadi kualitas kita itu tergantung teman kita. Gitu sih paling. Selanjutnya nih, kalau Mas Hafiz kuliah sendiri jadwalnya dari hari apa sampai hari apa? Kalau aku sendiri itu kuliah itu dari hari Selasa sampai hari Jumat, 4 hari. Tadi kuliah dalam 1 minggu. Oh, berarti tetap 4 hari ya dalam 1 minggu? Iya 4 hari. Kalau maba kan biasanya Senin sampai Kamis gitu. Senin sampai Kamis. Lah dalam sela-sela libur itu biasanya kita tuh harusnya ngapain sih waktu Ramadan? Soalnya Ramadan tuh biasanya habis sahur tuh kayak ya libur, tidur lagi. Terus bangun-bangun lemes, tidur lagi. Kayak gitu. Ya itu salah satu sebenarnya kalau dibilang penyakit ya. Karena iya benar, emang weekend itu kita nggak produktif karena kita nggak tahu gitu pengen ngapain ya. Iya. Ya seperti itu. Mungkin kalau di bulan Ramadan mungkin kita harus cari info-info kebaikan. Contohnya kayak Ramadan nanti di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta itu insya Allah bakal ada namanya Ramadan di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Oh, itu yang ngadain kampus sendiri atau? Yang ngadain OKM sih. OKM Ukmi Nurul Ilmi. Ya itu. Jadi info-info kebaikan itu harus dicari tuh biar nanti kita sepanjang Ramadan nggak tidur aja gitu. Jadi kita cari kegiatan bermanfaat, kayak nanti mungkin ada beberapa program-program yang ada di Ramadan di kampus. Salah satunya itu kajian-kajian gitu. Insya Allah juga ada bukan gratis gitu. Mungkin itu sih. Tapi kadang tuh ya ada juga orang yang ngomong tuh tidurnya orang puasa kan berpahala gitu. Jadi itu tuh menjadi semangat untuk semakin tidak produktif. Lah itu hal yang seharusnya kita lakukan tuh gimana? Iya benar. Itu emang mungkin
aku tingkatan hadisnya itu nggak terlalu kuat ya terkait tidurnya orang berpuasa itu merupakan ibadah ya. Nah, aku mau disclaimer dulu nih terkait untuk hal itu. Jadi tidurnya orang berpuasa itu salah satu ibadah itu ketika lelahnya itu ibadah. Misalkan kita ngaji satu kali baca satu juz kan biasanya capek tuh. Nah, kita tidur. Nah, itu 15 menit dan enggak kelabasan bener ya. Enggak ngaji pagi tiba-tiba bangun udah azan maghrib, enggak kayak gitu. Jadi lelahnya itu lillah gitu. Jadi dalam tidur yang beribadah itu seperti itu. Dan kedua, waktunya itu kalau bagusnya itu kata Rasulullah itu qailullah. Ya. Qailullah itu waktu di antara jam sekitar sebelum zuhur ya? Iya, sebelum zuhur itu waktu duha. Jadi setelah duha sampai sebelum zuhur itu qailullah. Nah, emang kalau duha itu waktunya harusnya sampai jam berapa sih? Kalau duha itu versinya macam-macam sih. Tapi yang aku tahu itu ketika matahari belum sampai ke tengah-tengah. Maksudnya sekitar ya kalau kita lihat jamnya itu jam 11-an. Sekitar jam 11 siang. Mungkin seperti itu. Tapi aku juga pernah dengar juga dari kajian dulu di asramaku tuh maksudnya tidurnya orang berpuasa itu mendapat pahala itu maksudnya soalnya dia nggak maksiat, jadi kayak lebih baik tidur daripada maksiat kayak gitu. Oh, itu menjaga dirinya ya, upaya ya. Kayak upaya menjaga diri. Iya. Kan biasanya juga kadang kita bosen, kadang kajian pun juga ngantuk. Akhirnya gibah lah gitu, kayak bikin pergibahan. Iya. Nah, daripada kayak gitu mending tidur. Kata satu itu yang paling mending sih. Iya, benar sih. Tapi ya itu ya kalau dibilang mending ya mending. Tapi ada juga hadis yang itu salah satu hadis qudsi ya yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku nggak butuh orang yang berpuasa cuman sekedar menahan lapar dan menahan haus. Jadi kalau misalkan dia puasa sekedar nahan lapar menahan haus, buat apa puasanya gitu. Jadi kayak sia-sia. Jadi ya puasa itu jangan jadi alasan kalau kita malas tuh udah tidur aja nggak gitu sih. Harusnya lebih produktif gitu. Soalnya harusnya kalau kita benar-benar bisa merasakan tuh kadang puasa tuh bikin badan tuh lebih ringan gitu kan ya daripada kalau kita biasanya. Lah ringan itu kalau orang belum terbiasa berpuasa emang kadang ya lemas. Iya benar kadang-kadang. Nah solusinya kadang tuh tidur. Iya nggak apa-apa. Emang kan tidur itu nggak apa-apa ya. Kan as-sholatu khairum minan naum kan ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi tidur itu nggak ada yang ngomong tidur itu buruk. Jadi tidur itu baik kalau sesuai porsinya gitu. Lah kalau tidur kita seharian tidur ya nggak sesuai porsi kita. Iya bener banget. Iya. Kita bikin masalah juga ya. Bener. Kesehatan. Istirahat. Kan di sini kan juga aktivis juga nih. Ya kan. Iya kan. Di agama lagi. Jadi keren banget lah, Masya Allah. Lah ada nggak sih hal terberat yang menurut Mas Hafiz tuh ya itu tuh kayak membuat males. Iya, males pas bulan Ramadan gitu ya. Kalau aku ada sih, kalau dibilang sebenarnya ini ini personal ya, pribadi aku sendiri ya. Ketika lagi Ramadan terus ngelakuin suatu hal ini jadi males. Yang pertama itu kuliah siang-siang. Oh iya benar. Ya. Apalagi di lab ya. Apalagi di lab. Itu benar-benar aduh, udah anak lantai 3 gitu ya. Belar mandir ya. Kadang udah siang-siang gitu. Itu sebenarnya males sih. Aduh kuliah. Kan mumpung apalagi mahasiswa itu kan ada dijatah 3 kali kan ya. 3 kali. Lumayan lah Ramadan 2 kali bolong enggak apa-apa gitu kan ya. Soalnya emang kuliah siang-siang itu udah panas kan, apalagi kota Surakarta. Ya meskipun akhir-akhir ini hujan kan ya. Tapi emang kalau udah panas kan Masya Allah banget panasnya. Iya panas. Iya itu kalau kuliah siang. Terus yang kedua itu kalau banyak tugas dari dosen sehingga ibadah kita gak maksimal gitu. Entah nanti tugasnya suruh bikin artikel macam-macam gitu. Nah ini disclaimer juga ya buat dosen, minta tolong ya Ramadan ya. Iya bener banget sih. Iya tugasnya dikurangi biar semoga dosen juga mendengarkan. Iya disclaimer juga ya buat dosen-dosen ya. Ya karena kalau kita banyak tugas itu nanti kita capek, jadi kayak malas mau ngapa-ngapain gitu. Jalan kan ngerjain tugas mau ngeliat aja udah banyak aja udah malas kita kan ya. Itu sih mungkin. Terus ngeliatinnya juga susah. Ramadan kan padat kan, biasanya kita habis sholat isya
bisa ngerjain tugas, sekarang kita terawih. ya kepotong-potong. Itu belum lagi kita ada rusak. Iya tadi harus ya dosen ya. Jadi waktu kita ngerjain harusnya cuma pagi. Itu pun kalau kita kuliah pagi juga Kepotong lagi ya kuliah. lagi. Iya benar. Sih emang itu kayaknya berat. Bener sih. Apalagi kalau misalkan kuliah misal jadwal jam 7, habis itu kosong, masuk lagi jam 1. Itu kayak Langsung banget itu. Aduh, kenapa nggak sekalian kuliah lagi gitu ya? Biar nanti kesananya tuh udah bener-bener enak. Iya. Udah selesai, udah gak ada selesai. beban kuliah gitu kan. Aduh, emang. Tapi kan ya itu udah akademik yang ngatur ya. Kita mahasiswa ya ikut akademik sih. Aduh. Demo-demo juga ngapain? Iya, bener sih. Aduh. Oke. Nah, selain itu nih ya, kalau di kampus UIN Raden Masai sendiri tuh ada nggak sih tradisi unik gitu yang adanya itu cuma pas Ramadan aja? Kalau terkait di kampus ya mungkin aktivitas-aktivitas yang di kampus itu mungkin nggak itu yang aku kasih tahu. Itu mungkin program UKM ya, tapi bisa mewarnai Ramadan di kampus gitu. Karena target dari Ramadan di kampus itu sendiri, Ramadan di kampus UIN Raden Masai Surakarta itu bisa memakmurkan masjid gitu, bisa meramaikan masjid sehingga teman-teman yang pengen benar-benar pengen ngejar Ramadan itu lebih itu, jadi bisa gitu. Jadi kita mewadahi teman-teman yang pengen mencapai target dari puasa itu yaitu ketakwaan, itu bisa gitu. Jadi Ramadan di kampus sih setauku. Tapi selain itu lebih ke personal masing-masing. Kan ada aja kampus udah nyediain fasilitas ini nih, tapi kita nggak mau gitu, kurang minat gitu. Jadi lebih ke personal masing-masing sih kalau kayak gitu. Kalau untuk tilawah kayak gitu juga ada juga tradisinya, mesti kita tilawah bareng atau mungkin di tilawah terus ada kayak kotak-kotak apa sih? Oh, buat apa ya? Buat target-target. Iya, target. Oh, kalau untuk dari kampus sendiri atau fakultas sendiri aku kurang tahu juga ya terkait untuk itu ya. Tapi kalau bisa sih ya itu tuh sendiri sih. Maksudnya kita harus men-challenge sendiri lah buat kita punya target-target seperti itu. Jadi one day one juice itu benar-benar bisa gitu. Nanti satu hari ini udah 1 jus nih, checklist gitu, punya kayak datanya sendiri gitu. Soalnya mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Udah mahal, jadi harus mandiri. Benar itu. Bener banget. Bisa diobrolin terus. Berarti harus keinginan dari sendiri. Hati nuraninya sendiri. Nah, untuk itu berarti ya benar tadi masuk ke bulan haram tadi. Berarti di bulan haram kita emang udah harus siap buat menyambut Ramadan. Iya. Di bulan Rajab, Sya'ban mungkin kita udah ya persiapan. Sering-sering tilawah, jebaren nanti kebiasa waktu Ramadan. Betul banget. Kayak gitu. Oke, ini juga terkait dengan mungkin kalau anak pondok itu biasa ya sahur bareng-bareng. Benar. Bangun bareng-bareng. Ini kalau misalkan anak kos, anak kontrakan, itu pasti bangun sahur itu kesiangan. Siangan. 12. Kalau kayak gitu ya udah nggak sahur. Iya benar. Ya, kalau dari aku sendiri nih ya, buat teman-teman yang ngedengerin ini, jangan bergadang. Kalau dengan hal-hal yang gak penting, ini penting banget nih buat membaca semua nih ya. Kalau misalkan kalian pengen bangun pagi, ya jangan bergadang untuk hal-hal yang gak penting. Contohnya kayak mabar, main Mobile Legends, atau gak nyampe pagi-pagi itu. Ya, kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu mungkin ada porsinya masing-masing, tapi jangan sampai berlebihan seperti itu. Itu yang pertama tuh, jangan bergadang kalau hal-hal yang nggak bermanfaat. Terus yang kedua, pasang alarm. Kan ada aja kita ya pasang alarm itu misalkan jam 4:05, jam 4:10 itu pasang tuh ya sampai bener-bener waktu subuh. Nah itu salah satu upaya kita lah untuk bangun gitu. Tapi uniknya Ramadan ini ada juga nih di media sosial jasa pembangun waktu sahur. Itu kan, iya itu emang apa ya, ini unik sih tradisi kayak gini, kayak jasa pembangun waktu sahur 1 bulan full berapa ratus ribu gitu ya. Iya. Ini unik banget sih sebenarnya.
Tapi ya sebenarnya upaya ya buat bangun sahur ya. Itulah Harusnya alarmnya tuh yang ngagetin biar langsung bangun. iya langsung bangun. Ya tapi meskipun sekencang apapun yang bangun, sekencang apapun alarm berbunyi, ya kalau kita matiin doang tidur lagi ya sama aja. Iya, Semua itu kembali kepada keinginan diri sendiri. keinginan sih lebih kayak itu. Terus juga kalau kita udah punya ikhtiar nih, nggak bergadang, terus kita terus nyalain alarm, kita punya ikhtiar. Kemudian kita salah satu jalan terakhir itu ya berdoa sih. Berdoa, ya Allah, ya minta tolong sama Allah nanti dibangun jam segini. Bangun ya pasti bangun insya Allah. Mungkin itu sih tips dari aku buat bangun sahur tepat waktu. Kalau ya ini masalah produktif itu juga berhubungan dengan kesehatan juga. Ada nggak sih dari Mas Hafiz itu yang mungkin kita pas sahur tuh harus sahur jam segini, atau mungkin minumnya harus gini, atau mungkin makannya harus apa, nggak banyak gorengan. Jadi nanti pas puasa itu juga badan tuh fit terus gitu. Iya, iya. Ini harusnya nih kalau ngomongin tips buat makan sahur gitu ya. Ini harusnya ada yang masuk nih, apa namanya? Apa ya? Kayak sponsor harusnya masuk nih. Lebih sponsor harusnya masuk nih. Nah, Juga ya kita. iya. Kalau dari tips dari aku sih, yang pertama waktunya itu jangan terlalu mepet sama waktu azan subuh. Waktu imsak ya. Waktu imsak. Imsak itu kan 10 menit sebelum azan ya. Iya. Kalau bisa jangan mepet segitu, karena emang Rasulullah dulu waktu sahur itu benar-benar diduluin banget gitu. Jadi nggak mepet imsak gitu. Pertama itu biar kita bangun tidur nggak langsung makan, biar nggak kaget juga lambung ya. Terus yang kedua itu makan jangan banyak-banyak gitu. Maksudnya ya karena kita orang Indonesia sebenarnya kalau makan sahur itu biasanya kalau udah instan itu mie instan sama nasi ya. Itu yang paling apa ya? Karbo plus karbo gitu. Karbo. Itu kalau kebanyakan karbo tuh kita organ tubuh itu kita pokoknya intinya cepet ngantuk lah. Kalau kita melakukan aktivitas apapun, kalau kita sahurnya pakai itu biasanya cepet ngantuk gitu. Berarti protein juga harus dijaga, Iya, mineral juga, utamakan minum susu gitu ya. Iya benar. Jadi ya harus seimbang lah pokoknya. Jadi sahur itu ya upaya kita untuk persiapan buat puasa aja sih. Jadi nggak usah berlebihan, tetap sesuai sama porsinya, sama seimbang. Itu sih paling. Siap. Ini untuk yang terakhir banget. Nih pertanyaan aku, setelah Ramadan. Kadang kita setelah Ramadan, hari raya udah selesai. Betul. Jadi apa yang kita lakukan saat Ramadan tuh ya udah selesai di Ramadan aja. Misalkan saat one day one juice waktu Ramadan, tapi setelah itu ya udah selesai. Iya. Terkait itu ya, emang kita tuh kayak ibaratnya Ramadan itu kayak event aja sih. Kayak event yang kemudian udah selesai ya udah selesai gitu. Eventnya udah selesai gitu. Puasa ya eventnya udah selesai gitu. Ini salah satu mindset yang kemudian salah pahami oleh masyarakat kita. Ada suatu penelitian dari Barat kalau misalkan untuk memulai pola habit itu dalam sekitar 28 hari maksudnya. Oh iya pernah. 28 hari atau 25 hari gitu. Jadi kalau kita pengen membangun habit yang baik itu kita ya harus bisa istiqomah dalam sehari itu, dalam 1 bulan itu. Jadi ya intinya kalau misalkan kalian di bulan Ramadan ini upaya kita buat tetap istiqomah gitu ya. Jadi untuk Ramadan itu kan membakar ya, untuk semangat membakar. Jadi adanya bulan Ramadan ini upaya untuk kita istiqomah untuk 11 bulan yang akan datang gitu. Semoga bisa istiqomah. Oke, terima kasih banyak Mas Hafid atas ilmunya. Iya, Jadi sama-sama. gini rasanya kita jadi semangat ya. Rasanya juga wah berarti sebagai mahasiswa gini nih caranya sahur. Gini nih caranya biar kita tuh tetap dapat pahala banyak, juga kita tetap kuliah lancar itu ya produktif tadi. Benar. Ini mungkin closing statement atau ada kata-kata hari ini Mas Hafid. Oke ya, closing statement dari aku, mungkin aku pengen ngasih tahu rekomendasi buat teman-teman yang misalkan bingung nih pengen di bulan Ramadan itu garap-garap apa. Ini aku ada 6 amalan yang insya Allah
bermanfaat lah buat kedepannya, buat di bulan Ramadan. Yang pertama Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu di saat bulan Tarawih ya. Tarawih jangan lupa ketinggalan karena hadis man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita istiqomah 30 hari itu melaksanakan bulan Tarawih, insyaallah akan bergugur dosa-dosa kita yang telah lalu. Terus yang kedua, jangan lupa hatamin Quran. Karena Al-Quran ini kan diturunkan di bulan Ramadan ya. Jadi ya kita harus bisa mempersiapkan semaksimal mungkin. Yang ketiga, membaca hadis. Yang keempat, kita memakmurkan masjid. Yang kelima, perbanyak silaturahmi sama teman-teman kerabat-kerabat. Yang keenam, yang terakhir, perbanyak sodako. Mungkin itu sih close statement dari aku. Oke, jazakallah khairan katsir Mas Hafid. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali ya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Semoga kita juga tetap menjadi mahasiswa yang produktif di bulan Ramadan, meskipun Ramadan itu bulannya puasa. Oke, cukup sekian dari aku, Zahra, di episode ke-26 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu cari anak hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak komunikasi, aku maju paling depan. Ngopikes siap mengisi hari-harimu. So, nantikan episode selanjutnya.